Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku akan menampilkan sejarah singkat agama kekristenan yang berasal dari paganisme. Ayo kita saksikan sejarah singkatnya. Semoga kita sama-sama bisa mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga dari video yang satu ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTubernya. Menyembuhkan berbagai penyakit, menghidupkan orang mati, digelari jalan kebenaran dan hidup umatnya, terang dunia, anak Tuhan, gembala yang baik, anak domba Tuhan, dan sebagainya. Menurut kisahnya, Horus dikhianati oleh Typhon, lalu disalib, dikubur selama 3 hari, kemudian bangkit di hari ketiga, lalu naik ke surga. Kisah ini kemudian menyebar di banyak budaya bangsa-bangsa di dunia seperti dewa Atis dari Phrygia, Mitra dari Babilonia, Krishna dari India yang juga lahir dari perawan Devaki, dewa Dionysus dari Yunani yang juga bermujizat dengan merubah air menjadi anggur, digelari Alpha dan Omega yang kemudian dicontek oleh Alkitab, anak tunggal Tuhan, raja segala raja, bangkit dari kematian, dan sebagainya. Dan semua dewa ini dikisahkan memiliki 12 murid layaknya 12 rasi bintang dengan gelar kisah yang serupa dan mensucikan hari Minggu. Artinya ada banyak juru selamat pada periode dan tempat yang berbeda di seluruh dunia dengan kisah dan gelar yang sama. Pertanyaannya adalah kenapa para dewa pagan ini memiliki kesamaan dalam semua hal seperti lahir dari perawan pada tanggal 25 Desember, harus mati selama 3 hari kemudian bangkit, memiliki 12 murid dan sebagainya. Jawabannya ada pada kisah Yesus yang sejak awal telah diidentikan dengan dewa-dewa pagan sehingga sejarahnya menjadi berbeda secara signifikan dengan yang dipercaya oleh Yahudi dan yang tertulis di dalam Al-Quran. Kelahiran Yesus ditandai dengan munculnya bintang di timur yang disebut dengan Sirius, sebuah bintang yang paling terang ketika berada posisi sejajar dengan ketiga bintang pada gugusan sabuk Orion, yang diidentikan dengan 3 raja yang mengikuti bintang di timur untuk menemukan dewa matahari yang baru lahir tersebut. Sedangkan Bunda Maria atau perawan Maria diidentikan sebagai perawan Virgo atau lumbung roti dalam bahasa Latin yang dilukiskan tengah memegang sebatang gandum sebagai simbol bulan Agustus dan September ketika memasuki masa panen. Untuk itu nama Bethlehem disebut juga dengan lumbung roti. Lalu kenapa harus tanggal 25 Desember? Karena di bulan ini adalah titik balik matahari dari musim panas ke musim dingin. Periode ini dilihat dari belahan bumi sebelah utara, di mana matahari tampak bergerak menuju ke selatan dan terlihat semakin mengecil, ditandai dengan kian pendeknya hari saat mendekati musim dingin, lalu dianggap sebagai proses kematian matahari yang sepenuhnya terjadi pada tanggal 22 Desember ketika secara terus-menerus bergerak ke arah selatan selama 6 bulan sampai pada titik terendah di cakrawala langit. Di situ matahari berhenti bergerak ke selatan setidaknya selama 3 hari, berada di posisi sekitar salib selatan atau gugusan bintang Crux. Setelah itu pada tanggal 25 Desember akan bergerak 1 derajat ke arah utara sehingga membuat hari menjadi lebih panjang dan hangat di musim semi. Pada fase inilah disebut matahari mengalami kematian pada salib selama 3 hari, kemudian bangkit atau disebut dengan lahir kembali. Itulah kenapa Yesus dan para dewa matahari ini disalib, mati selama 3 hari, dikubur, lalu bangkit di hari ketiga yang diidentikan dengan masa transisi matahari sebelum kembali menuju ke belahan bumi utara dan membawa musim semi yang dimaknai sebagai keselamatan. Pada fase ini diartikan bahwa matahari telah berhasil mengalahkan maut atau gelapnya malam sebagaimana durasi siang hari menjadi lebih panjang disertai dengan munculnya pertanda musim semi. Adapun makna dari 12 murid utama para dewa matahari ini mewakili 12 rasi bintang zodiak dan Yesus serta para pendahulunya diposisikan sebagai inkarnasi dewa matahari. Untuk itu di kitab Samawi orisinil Al-Quran dalam hal ini tidak menyebutkan jumlah murid Isa Al-Masih termasuk para nabi pendahulunya karena agama Islam tidak ada hubungannya dengan kekristenan yang sangat relevan dengan ajaran pagan.
Lambang salib zodiak mengilustrasikan perjalanan matahari, lalu orang Babilonia menciptakan salib sebagai alat pembunuh manusia yang dianggap terkutuk. Untuk itu, pada lukisan okultis awal, Yesus digambarkan dengan kepala di depan salib selaku terang dunia dan juru selamat, seperti penggambaran matahari yang selalu terbit setiap pagi usai memenangkan pertarungan rutinnya dengan kuasa gelap atau malam hari yang dimenangkan secara bergantian. Menurut mereka, ini adalah peristiwa keagungan Tuhan yang melindungi kehidupan manusia dari kuasa gelap atau malam hari, seperti kelahiran kembali matahari di setiap paginya di tempat yang tinggi di sorga dengan mahkota duri. Untuk itu, kiasan-kiasan astronomi di Alkitab tentang pergantian zaman yang dihubungkan dengan untaian periode kenabian dengan pergantian titik balik matahari sangat kental. Ketika Nabi SAW mengembalikan originalitas dan menyempurnakan kitab akidah serta sejarah para nabi samawi, Yahudi yang telah jauh menyimpang dan Kristen selaku sekte pagan yang menyusup ke dalam ajaran Abrahamik lalu mencampur adukan antara doktrin pagan dengan sejarah, kitab, dan akidah para nabi samawi menjadi terusik. Sementara para ahli sejarah telah menyimpulkan bahwa kaum pagan turut menulis Alkitab serta menggagas doktrin gereja